Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa multimedia, bertemu kembali bersama saya Ika Asti Astuti, salah satu dosen multimedia di Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, kali ini kita akan belajar tentang basic animation menggunakan Adobe After Effects, dan Adobe After Effects yang saya pakai ini adalah versi 2021 ya. Nanti hasil akhir yang akan kita buat kurang lebih seperti ini. Oke, itu tadi hasil akhir dari file latihan yang akan kita buat di tutorial hari ini. Kemudian untuk bisa menuju ke sana, kita harus kenalan dulu sama Adobe After Effects-nya ya. Oke, untuk tampilan ini seperti ini ya, tapi nggak usah dihafalkan karena tampilan ini tidak tidak wajib seperti ini gitu, karena ini kita bisa ubah-ubah tampilannya. Ini kita ada di menu tampilan default nih ya. Kalau kita ubah ke bagian yang learn, contohnya nanti akan ada seperti ini. Jadi di sini dia udah ada tutorialnya ya. Ada tutorialnya kalau teman-teman mungkin belum paham atau masih belum familiar sama Adobe After Effects. Kemudian kalau standar, nah jadi berubah ya. Dan menu yang ada di sini ya, tampilan yang ada di sini, ini teman-teman bisa dapetin lebih banyak lagi kalau akses bagian window, workspace ya. Kemudian di sini ada banyak. Ini kita lagi di tampilan standar. Ada juga yang mungkin tampilan default. Kalau default nanti balik lagi ke kayak awal tadi ya. Oke, jadi nggak usah dihafal. Kemudian di sini juga ada window-nya. Di sini ada banyak window ya. Contohnya di sini ada window info nih, ada audio, ada preview. Kemudian ada apa lagi nih? Effect and preset ya. Nah, di sini ada jendela nanti untuk kita bikin sesuatu atau create sesuatunya di sini ya. Sini ada timelinenya, terus di sini ada jendela project. Kayak di sini teman-teman bisa munculin atau hilangin munculin atau hilangin lewat window. Nah, terus nanti ada di sini nih ya, contohnya nggak butuh align, buat apa sih, cek aja, hilang nanti dia di sini ya. Oke, nah hilang ya kan, jadi tinggal modelnya cek uncheck gitu. Oke, termasuk juga kalau semisal yang paling banyak itu ya, teman-teman bingung tuh biasanya kalau hilang bagian projectnya ini ya. Nanti tiba-tiba kayak gini ke close terus hilang, loh projectku di mana tadi ya. Nah, ini bisa dimunculin lewat window, kemudian pilih project. Oke, jadi sampai situ. Ini bisa dilebarin dan dikecilin juga. Nah, ini bisa disesuaikan kebutuhannya. Kemudian untuk membuat sebuah compositionnya, klik di bagian new composition atau bisa dari composition, new composition. Nah, kalau udah sampai sini akan muncul pop up composition setting. Nanti di sini isiannya lumayan, ada banyak juga ya, ada dari composition name sampai ke background color. Nah, composition name di sini ini tergantung sih ya, teman-teman mau kasih nama compositionnya ini apa. Jadi dalam satu project After Effects itu bisa ada banyak composition ya. Oke, jadi sama juga kalau kayak kita bikin grafis ya. Jadi satu project Adobe Illustrator itu kan bisa banyak artboard. Nah, contohnya kayak gitu. Sama. Di sini composition name-nya bisa teman-teman sesuaiin ya. Contohnya dari nama scene atau cut yang ada di storyboard. Jadi memang kalau misalkan mau bikin sesuatu ya kaitannya dengan animasi atau video, baiknya itu ada panduannya dulu atau ada storyboardnya dulu. Ini contohnya ada scene 1 cut 1 gitu ya. Atau bisa jadi nanti teman-teman kasih namanya, karena ini cuma bikin footage animasi gitu ya, ada animasi
lampion. Nah, karena kita akan bikin animasi lampion. Ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan di sini ya, terutama bagian preset. Untuk preset defaultnya itu tergantung teman-teman bukanya ya. Jadi kalau misalkan preset di sebelumnya udah kebuka yang itu, biasanya dia masih kesimpan presetnya yang itu ya. Atau kadang presetnya defaultnya ke sini, yang HDTV 1080 29,97. Nah ini jadi ada 3 hal nih ya di sini. Ini ada ukuran kayak ukuran dari monitornya ya. Kemudian ini ada H-nya ya, ukuran H-nya atau lebar dari si monitor. Kemudian kaitannya dengan resolusi, oke. Kemudian di sini paling belakang ini adalah frame rate-nya. Nah, jadi sebenarnya dari preset yang kita pilih itu udah menggambarkan ada 3 hal ya. Ada 3 hal di situ. Dan ada banyak lagi preset yang teman-teman bisa pilih. Ya, contohnya misalkan HDV atau HDTV yang 720/25. Nah, di sini dia akan menyesuaikan. Yang kita pilih di sini ya otomatis nanti akan berubah juga di bagian width sama height yang ada di bawah. Jadi kalau misalkan kita pilihnya yang ini ya, ada 720, ini berarti height-nya dia 720. Kalau misalkan di sini 25, di sini frame rate-nya otomatis 25. Oke, nah di sini 720 bagian width-nya itu udah otomatis 1280. Kenapa? Karena ini kita centang. Log aspek rasio tuh 16:9-nya ini kita centang. Kalau misalkan kita uncheck, ya kita uncheck, kemudian kita coba isi H-nya pakai H yang lain, contohnya 1080. Width-nya dia akan tetap 1280 dan di sini presetnya nanti jadi custom. Gitu. Dan ini videonya nanti dia nggak ya agak kotak ya jadinya, jadi agak ke kotak-kotakan gitu karena width sama height-nya dia nggak kita lock ke 16:9. Nah untuk kebanyakan monitor yang ada sekarang ya, ini memang aspek rasionya 16:9, kecuali kalau kayak di sinemanya Amicom itu ada yang 21:9, ada juga yang segitu ya. Oke, nah itu untuk width dan height, tentang resolusi ya, resolusi sebuah video atau animasi. Kemudian di bagian frame rate di sini 25 karena tadi kita pilih 25. Ini kita balikin lagi aja dulu ya ke mana tadi, contohnya saya pakai yang ini aja deh. Nah oke, 25 karena di sini 25. Kalau semisal kita ubah boleh, di sini ada beberapa pilihan frame rate yang bisa kita pilih dari 8 sampai 120. Tapi kebanyakan kalau animasi itu nggak jauh-jauh dari, nggak lebih dari 25 biasanya ya. Kalau bikin animasi biar ada karena semakin besar frame rate yang kita pakai, otomatis nanti ya hasil gambarnya semakin halus ya, tapi mendekati live shoot. Jadi kesan animasinya malah kadang nanti hilang ya situ. Bahkan untuk yang pembuatan animasi di MSV itu kalau nggak salah ya, itu mereka hanya pakai 20 fps kalau nggak salah. Nah, artinya apa sih fps atau frame rate ini ya? Jadi dalam 1 detik nanti akan ada 25 kotak-kotak kosong yang harus kita isi, itu intinya. Nah setelah 25 ya, kalau misalkan udah 25, nah itu jadi 1 detik, berarti kalau 50 frame nanti jadi 2 detik dan seterusnya. Jadi setiap kelipatan 25 itu adalah 1 detik. Itu setiap kelipatan 25 adalah 1 detik, itu maksudnya bisa dipahami ya. Jadi kalau 25 itu 1 detik, kalau 50 itu 2 detik dan seterusnya. Bagian resolutionnya ini nggak terlalu nggak terlalu penting juga untuk di set sih. Ini cuma masalah resolusi nanti yang bisa teman-teman pakai ya, semisal kalau komputernya lola atau gimana, sedangkan banyak objek yang akan kita pakai. Nah ini teman-teman bisa set jadi quarter aja.
Jadi nanti kualitas videonya, kualitas objek ya yang ada di dalam project kita itu dibuat agak menurun, itu biar tampilannya lebih memperingan nanti itu. Kemudian start time code ini dipakai kalau semisal kita mau bikin project yang ada di storyboard ya. Contohnya di storyboard ada scene 1 cut 1 itu cuma 5 detik. Nah, berarti scene 1 cut 2 atau di scene selanjutnya itu kan lebih setelah detik kelima. Nah, ini berarti start time code-nya kita bisa ubah dari detik ke 5 gitu contohnya ya. Kemudian di sini ada durasi. Nah, di penjelasan durasi sendiri ya, di 0 yang paling depan ini adalah jam, kemudian yang 00 yang kedua ini adalah menit, yang 05 di ketiga ini adalah detik, kemudian yang paling belakang adalah frame. Jadi kalau tulisannya ada 5:15 ini kita bacanya ada 5 detik 15 frame. Itu artinya kita membuat komposisi selama 5 detik 15 frame. Kalau mau dibikin 5 detik bisa ya, berarti ditulis 00 gitu. Oke, untuk background color kita bisa ubah juga, tinggal diklik aja di bagian sini warnanya, atau mungkin teman-teman ada yang mau ngepick warnanya dari mana gitu ya, tapi karena tampilannya abu-abu doang ini jadi nggak bisa juga ya mau nyamain warna apa gitu ya. Oke, background color kalau kita klik dia akan muncul sebuah pop up seperti ini. Nanti kita bisa ubah-ubah warnanya. Cuma di project latihan ini ya saya pakai yang background warna hitam. Jadi kode hexanya 000000. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin jadi seorang content creator yang mau bikin video sesuai dengan branding perusahaannya dan udah punya logo sendiri gitu ya, ini bisa disesuaikan juga warnanya dengan kode hexa yang ada di logo perusahaannya, contoh ya. Nah, di sini dia juga ada logo hexanya. Oke, kalau udah kita oke, kemudian ini juga kita oke. Sampai sini kita sudah berhasil membuat sebuah composition ya. Jadi kalau udah masuk di sini, ini udah otomatis kita berhasil membuat composition, dan di sebelah sini tulisannya kita udah nggak none lagi ya. Di awal tadi masih none. Kalau kita udah bikin composition, di sini kita udah masuk ada di komposisi dengan judul komposisi yang tadi udah kita buat. Bukan judul, nama ya. Oke. Selanjutnya adalah kita mau mengimport bahan ya. Nah, cara import bahannya teman-teman bisa klik file, kemudian import file ya. File, import file. Kayak gini nanti akan muncul ya di pop up jendela seperti ini. Nanti kita bisa cari gambar yang akan kita import. Oke, di sini acceptable filesnya ada banyak. Nih, teman-teman bisa cek sendiri ya. Ada JavaScript, JPG, Maxon apa ya, ada banyak banget ya. Ada file Premiere juga, ada Photoshop juga ya, ada Adobe Illustrator juga nih kalau di scroll ke atas itu ya, After Effects Project dan lain sebagainya, ada banyak ya. Nah, selain dengan cara itu, teman-teman juga bisa klik 2 kali di bagian jendela project. Jadi ini jendela project ya, ini diklik 2 kali, klik kiri, nanti juga akan muncul ke pop up window seperti ini. Saya akan masukkan lantern ini ya, gambar lantern.png. Nanti import asnya sebagai footage karena nggak ada lagi. Kalau kita importnya nanti hal lainnya, nanti di sini bisa ada pilihan lain ya. Karena ini udah gambar, oke ya, footage. Kemudian klik import. Nah, sampai sini lantern kita di mana? Lantern kita belum masuk ke dalam composition. Jadi ini tuh semacam cuma nampan kita doang ya, nampan kita atau meja dapur kita atau wajannya itu di sini. Nah, istilahnya gitu ya. Wajannya itu di bawah sini. Jadi teman-teman untuk bisa masukin ke wajan ya otomatis harus di drag dulu ya. Ini kita klik, kemudian drag masukin ke bawah sini. Nah, baru nanti lantern kita bisa masuk. Oke.
Di sini ada titik-titik transformnya ya, yang mana kalau misalkan kita geser, nah ini bisa mengubah ukuran dari si objeknya ya, tapi ini bukan cara yang direkomendasikan. Saya undo dulu. Kemudian di bagian tengah sini yang perlu diperhatikan lagi, ini adalah anchor point ya, hampir lupa saya ya. Ini namanya anchor point. Jadi anchor point ini dia udah otomatis di center biasanya. Tapi kadang kalau misalkan kita bikin kita bikin objek dari sini ya, memanfaatkan shape yang ada di sini yang di atas, itu kadang dia anchor pointnya nggak pas di tengah. Jadi nanti kita harus ubah anchor pointnya gitu ya. Dan anchor point ini memang tidak harus di tengah. Nanti ada beberapa case anchor point ini kita bisa ubah-ubah ya posisinya. Nanti bisa di pertemuan ke selanjutnya ya, kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan lagi ya untuk membuat sebuah animasi ini, kita bisa main-main di bagian transformnya. Bagian transformnya itu ada di sini. Oke, jadi teman-teman bisa masuk ke wajan ya, bisa melihat ke bagian wajannya ini, kemudian diklik, kemudian nanti diklik lagi yang tanda panahnya. Nah, nanti di sini ada anchor point ya, ada position, ada scale, rotation sama opacity. Dan di setiap ini ya, bagian transform ini ada shortcutnya. Jadi kayak position ini shortcutnya adalah P di keyboard. Jadi kalau teman-teman klik bagian objek yang ada di sini, kemudian klik P, nanti dia positionnya muncul. Kalau scale itu S, kalau rotation itu R, kalau opacity itu bukan O ya, bukan O tapi T. Kayak emang agak beda ya. Nah, di sini ada fungsinya masing-masing ya. Contohnya, kalau kita mainin positionnya, otomatis ya, nanti di sini dia akan bergerak. Nah, ini angka yang di awal ini untuk koordinat X, kalau yang belakang untuk koordinat Y, jadi atas bawah. Kemudian untuk scale, kalau scale di sini kan ada tanda gemboknya. Kalau ada tanda gemboknya gini berarti nanti proporsinya harus constraint ya. Dan ini memang kalau nggak ada case tertentu, sebaiknya memang ini tetap dalam keadaan terkunci gitu ya, karena biar proporsinya dia tetap pas. Jadi ketika kita geser ke kanan atau ke kiri, besarannya dia akan tetap sama ya. Beda kalau misalkan kita klik bagian ini ya, bagian gemboknya atau rantainya, itu bukan gembok ya, ini nanti bisa seperti ini. Nah, ini sama juga kalau kita tarik-tariknya dari sini ya, dan itu tidak direkomendasikan sekali lagi. Nah, kemudian rotation, kalau rotation itu nanti untuk melakukan ini ya, rotasi atau memutar seperti ini. Nah, yang jadi patokan dari rotation adalah anchor point. Jadi kalau anchor pointnya di sini, otomatis nanti keputarnya porosnya adalah di tengah. Nah, kalau semisal kita mau ubah ya, nanti kalau untuk mengubah anchor point itu kita bisa ubah lewat ini menu anchor pointnya ya. Ini kita bisa geser-geser. Oke, bisa dari sini, bisa juga dari tools yang ada di atas ini. Ini juga bisa dipakai buat mengubah letak anchor point ya, pan behind tool. Contoh ya, ini anchor pointnya saya ubah ke bagian titik sini. Kalau kita rotasi, maka rotasinya akan dari titik yang sudah kita letakkan anchor pointnya. Oke, gitu ya. Saya balikin lagi ke 0. Nah, kemudian yang terakhir adalah opacity. Mana kalau opacity ini pasti tentang transparansi. Jadi kalau 100% itu yang paling kelihatan, nanti makin ke bawah dia makin nggak kelihatan ya. Nah, 0 itu tidak terlihat.
Oke, dan di latihan ini kita akan bermain-main dengan ini ya, ada anchor point, position, scale, rotation, dan opacity. Tapi sebelum itu kita mau potong dulu gambarnya. Kita mau potong dulu gambarnya jadi 2 biar ini enggak langsung 2 ya lanternnya gitu. Oke. Nah, untuk bisa memotong 2 objek lantern ini ya biar jadi 2 lantern nggak jadi 1, teman-teman bisa pakai pen tool yang ada di sini atau shortcutnya adalah G. Ini ya, pen tool, kita klik. Nah, posisi teman-teman bagian objek lanternnya sini aktif ya, keklik. Jadi jangan posisi non aktif. Nah, kalau posisi aktif dia kan pasti ada transformnya ya, titik-titik transformnya. Ini teman-teman bisa bagi ya, bisa bagi. Contohnya seperti ini. Saya mau bikin area pakai pen tool untuk melingkari lampion yang kecil. Saya bikin ini. Nggak perlu pas banget ya, yang penting dilingkarin aja. Oke. Ketika titiknya balik lagi ke sini, lampion yang gede hilang. Nah, oke. Kalau udah, kita balikin lagi ke selection tool atau V ya. Oke. Nah, ini kita bisa klik di bagian area luar. Terus kita bisa cek nih bahwa letak anchor point yang tadi di awal ya ada di sini. Kita mau ubah letak anchor pointnya itu di sinilah ya, di pas lampunya. Nah, oke, nanti kaitannya kalau semisal kita mau atau di sini ya, mending di sini aja karena ini ada kelihatan ininya. Nah, oke, kita taruh sini. Nanti misalkan kita mau ubah rotasinya, otomatis dia anchor pointnya ada di bawah sini. Oke, balikin lagi ke selection tool kalau udah. Terus karena ini lampionnya jadi cuma 1 ya, kita bisa masukin lagi lantern yang kedua. Nah, ini jangan bingung ya. Jadi kita bisa ambil terus ya dari jendela project ini untuk ke wajan kita. Sama juga kayak kalau kita masak kurang garam, mau tambahin garam lagi kan bisa ya dalam wajan. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, ini kita lakukan cara yang sama untuk lantern yang besar, lampion yang besar. Jadi pakai pen tool dulu, terus kita buat area di sini ya. Kita buat area di sini, terus balikin lagi ke titik pertama. Nanti yang satunya dia hilang ya kan. Nah, kemudian kita ubah bagian ininya anchor point ya. Anchor pointnya kita ubah dulu. Contohnya anchor pointnya ada di sini ya. Anchor pointnya di sini aja. Oke, anchor pointnya ada di sini. Dan kita sudah dapat ada 2 lantern dengan 2 layer yang berbeda. Oke, ini saya kasih kalau ada yang keklik 2 kali kayak gini ya, kayak saya ini gak usah panik ya, kita tinggal balik lagi ke bagian composition yang sampingnya. Ini kita bisa kasih nama atau rename dengan cara klik kanan, rename di layernya. Ini saya kasih lantern besar, kemudian yang ini lantern kecil. Oke, jadi sebenarnya barusan ini kita sudah melakukan yang namanya teknik masking. Jadi ini sebenarnya bukannya kita hapus, tapi kita hilangkan. Nanti teknik ini akan dijelaskan lebih lanjut di materi setelahnya. Selanjutnya ada teknik masking namanya. Oke, kita akan membuat animasi dari lantern ini. Yang mana dulu? Yang gede dulu aja ya. Contoh. Nah, ini kita bisa hidden dulu. Yang bagian yang gede, yang kecil yang kita hide. Ini bisa diklik matanya nih, dicolok matanya biar nggak kelihatan, sehingga kita bisa fokus ke lantern yang besar. Nah, lantern yang besar ini kita
bikin skenario dulu nih. Dari mana animasinya? Contohnya dia dari bawah ya, dari bawah kemudian dia ke atas sampai hilang, ya kan? Oke, berarti kalau gitu teman-teman bisa fokus ke layer yang lantern besar. Habis itu kita keluarkan positionnya atau klik P di keyboard. Nah, nanti muncul position. Nah, terus ini kita taruh dulu ke sini. Pokoknya di luar dari compositionnya. Oke. Nah, kalau teman-teman bingung gimana cara ngecilinnya, di sini ada ya. Nah, di sini kan ada fit, bisa diubah jadi 50% ya, atau mau diubah jadi berapa nih, lebih kecil ya, 33% itu juga bisa. Nah, shortcutnya Ctrl plus Ctrl minus. Oke, kemudian bagian ini stopwatch yang ada di position ini kita klik. Nah, kalau udah biru gini artinya dia udah aktif. Kalau udah aktif, di sini nanti akan membentuk sebuah belah ketupat ya, belah ketupat warnanya biru. Nah, ini yang dinamakan keyframe ya. Nah, ini kalau biru warnanya ini keyframe-nya aktif. Tapi hati-hati teman-teman ketika menggeser sebuah ini time indicator ya. Kalau digeser time indikatornya, kalau semisal kita klik lagi yang di sebelah sini, ini akan membentuk sebuah keyframe yang baru gitu ya. Itu berarti kita udah hampir membuat animasi kalau ada perubahan di bagian variabel posisinya. Nah, kita set posisi pertama ada di sini. Oke, posisi pertama ada di sini, kemudian posisi terakhir nanti ada di atas ini. Tapi sebelumnya kita geser dulu playheadnya. Contohnya di 2 detik. Di detik kedua itu kita geser lampionnya ke atas sampai hilang. Oke, kita geser ke atas sampai hilang. Nanti di sini akan membentuk keyframe yang kedua. Kenapa di sini yang biru? Karena kita sedang aktif di keyframe yang sini. Kalau kita mau aktifin keyframe yang di sebelumnya atau keyframe yang di lainnya, teman-teman wajib klik dulu keyframe-nya, terus pastikan ya playhead-nya ada di sini. Nah, itu. Playhead-nya juga ada di keyframe yang di tempat mana kita lagi edit. Oke, kalau kita play, nah itu udah jadi animasi ya. Jadi posisi pertama di mana, posisi kedua di mana. Kalau kita play nanti dia jadi animasi. Playnya gimana? Pakai spasi bisa ya, atau pakai preview. Terus di sini ada play, itu juga bisa. Oke, tapi di sini gerakannya kita masih terlalu cepat. Nah, karena lantern itu dia biasanya lambat banget ya. Ini kita bisa geser keyframe-nya mungkin sampai detik ke 5 atau 4. Lambat ya kalau lantern tuh. Itu juga masih kecepatan ya kayaknya. Nah, contoh masih kecepatan, kita mau tambahin durasi kita biar nggak 5 detik, kita bisa lewat composition setting, terus kita ubah jadi 8 detik, 10 deh ya, 10 detik kita jadiin 10 detik. Oke. Nah, ini di sini nanti dia bakal jadi setengahnya ya, karena kita harus geser lagi ke sana, terus kita panjangin lagi lantern kita. Oke, terus keyframe-nya dipanjangin lagi. Nah, ini basic yang kalian juga harus ngerti nih nanti ketika durasinya kurang, terus kalian harus gimana gitu ya. Kalau kita play ya oke lah ya, cukup sesuai dengan gerakan lantern yang memang pelan. Oke, kita udah punya animasi position di sini. Kita udah punya animasi position, kita akan tambahkan animasi lainnya.
saya mau pakai animasi opacity. Nah, jadi saya ganti pakai keyboard, klik T yang ada di keyboard, T ya, T opacity T. Nah, di sini saya juga akan kasih keyframe. Jadi pas di detik ke 0 ini saya aktifkan stopwatchnya, ini masih 100% ya. Pas di detik ke 3 contoh, pas ini udah kelihatan ya, lampionnya udah kelihatan, ini saya ubah ke 75%. Setelah 75%, kemudian nggak jauh dari situ ya, mungkin di sini detik ketiga lebih dari 5 frame, saya balikin lagi ke 100%. Nah, ini akan saya ulang ya, di sekitar sini ya, pas lampionnya ada di tengah-tengah. Ini saya copy, jadi saya seleksi dulu, klik kiri, diseleksi 2 keyframe-nya, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, ketika kita Ctrl C dan Ctrl V di bagian playhead-nya, dia udah otomatis akan ke copy. Nah, ini saya ulang lagi di sekitar sini, jadi playhead-nya digeser dulu baru ke Ctrl V. Nah, sampai dia cukup hilang ya di sini. Nah, oke. Kalau kita klik, nah ya cukup ada animasi, paling enggak kayak lampunya nyala gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya opsional tadi ya, nggak mesti harus di detik ke 0. Contohnya ini nyalanya cuma dari sini sampai sini gitu ya. Ini mau digeser ke sini boleh ya. Jadi nanti pas di awal ya warnanya solid ya, 100%. Nanti baru sampai sini dia akan berubah. Nah, jadi ketip gini ya, klip gitu ya. Klip, itu juga bisa. Oke, kemudian saya juga akan menambahkan animasi rotasi. Nah, ini saya klik R-nya. Saya mungkin akan kasih tambahan rotasi di detik-detik ke sini mungkin ya. Jadi pas lampionnya udah muncul sedikit. Oke, ini saya kasih keyframe rotasi. Kemudian saya geser sedikit, terus saya mau geser ke sini dikit dong ya. Oke. Mungkin agak terlalu cepat. Nah, oke, ini cukup oke. Jadi cuman ke sini. Habis itu nanti di detik ke sini saya geser lagi, balik dikit ke sini. Ya biar kelihatan goyang-goyang aja ya. Goyang-goyang sana. Oke, terus saya geser lagi ke sini. Nah, ini sebenarnya peletakan keyframe-nya terserah animatornya sih ya. Terserah animatornya gimana. Oke. Kalau kalian mungkin mau ngecek untuk keseluruhan keyframe, itu bisa dicek di sini ya. Jadi nggak bisa pakai shortcut, jadi harus klik aja langsung di tempat yang tadi awal kita ya. Jadi di sini kita udah pakai position, kita udah pakai rotation, kita udah pakai opacity. Nanti di sini kelihatan semua keyframe-nya. Ini keyframe position kita, ini keyframe rotation kita, dan ini keyframe opacity kita ya. Dan yang perlu diperhatikan lagi teman-teman, untuk bikin keyframe ini cuma sekali aja klik stopwatchnya ya. Jadi kalau udah posisi biru, ini udah kesimpan, tapi kalau teman-teman klik lagi ya, nanti dia akan hilang. Ini contohnya, keklik, oh ini hilang ya. Jadi jangan diklik 2 kali, kecuali emang mau ngebatalin keyframe-nya. Eman-eman kalau misalkan posisinya kita udah bikin animasinya agak banyak gini ya, terus keklik lagi kan hilang semuanya, eman-eman gitu. Oke, teman-teman mungkin bisa menambahkan yang ini juga ya, yang scale.
Nah, ini yang scale ini bentar, saya akan tambahkan scale itu di saya sesuaikan dengan rotationnya. Nah, jadi saya kasih sekitar sini aja. Oke, ketika dia belok ke sini, scale-nya agak mengecil, contoh ya. Kemudian pas ke sini scale-nya agak gedean lagi dikit. Terus pas ke sini contoh scale-nya agak kecilan. Kemudian sini oke, kecil aja udah. Nah, oke. Kalau yang di anchor point ini kita nggak kasih animasinya ya, karena kita tadi udah set aja anchor point-nya, tapi kita nggak ubah-ubah animasi di anchor point-nya. Kalau kita play keseluruhan animasi kita, nah oke, contohnya gitu ya. Nah, ini cuma satu lampion, jadi teman-teman bisa lanjutin ke keseluruhan lampion, jadi kita bisa perbanyak ya. Contohnya ini kita udah punya animasi di lantern besar ya. Terus kita Ctrl C Ctrl V, atau paling cepat itu di duplikat, mana ya duplikat ya, kalau nggak salah ini dia Ctrl D ya, shortcutnya adalah Ctrl plus D. Kita bisa duplikat. Nah, nanti kita bisa geser, tapi hati-hati ya, karena kalau udah kita kasih keyframe position ya, playheadnya jangan ditaruh di sembarangan ketika kita mau ngubah posisinya ya. Jadi kalau kayak gini nanti ini posisinya keubah nih, dia jadi kebuat keyframe yang baru. Lalu gimana caranya kita bisa ngubah keseluruhan posisi dari animasi yang udah kita buat ya? Posisinya kita harus masuk ke salah satu keyframe-nya. Oke, kita harus playhead kita harus ada di salah satu keyframe-nya nih. Kemudian teman-teman bisa seleksi kedua, karena kita cuma punya dua posisi ya di sini. Seleksi di kedua keyframe-nya. Nah, jadi posisi dia keseleksi, baru teman-teman geser. Oke ya. Nah, jadi pada intinya harus kita seleksi dulu semua keyframe positionnya, baru teman-teman geser objeknya. Karena kalau enggak nanti itu tadi dia bakal ke duplikat bakal bikin keyframe baru lagi. Nah, kalau kayak gini, nah dengan detik yang sama animasi yang sama, mereka juga akan bergerak sesuai dengan animasi yang udah kita buat di awal tadi. Kalau mau nggak sama-sama banget, ini bisa digeser. Kayak contohnya nanti yang lantern besar yang pertama itu dia akan muncul lebih dulu ya daripada si lantern besar yang kedua. Oke, ini kita bisa geser. Tapi perhatikan keyframe yang kita buat ya. Ini kalau kepotong ya berarti nanti dia kepotong di situ. Ya, contoh kita geser segini. Nah, nanti ini dulu yang keluar, yang pertama, baru kedua yang keluar. Nah, kita bisa duplikat lagi dengan cara yang sama tadi ya. Positionnya ada di sini. Nah, ini karena kepotong ya, ini hati-hati. Ini saya geser aja ke sini. Oke, di sini contoh. Untuk menggesernya, playheadnya harus disesuaikan keyframe-nya. Seleksi semua keyframe-nya baru digeser. Nah, contohnya di sini. Jadi nggak semuanya harus pas di mode nggak kelihatan gitu juga boleh ya.
Nah, cuma anehnya nanti di sini tiba-tiba nggak ada, pas ada dia udah di sini. Itu sih yang aneh ya. Udah, geser lagi aja deh ke bawah. Oke. Nah, contohnya seperti itu. Oke, kita bisa lanjutkan lagi untuk animasi yang ada di lantern kecil. Teman-teman bisa lanjutin ya, sehingga animasinya jadi seperti yang sudah di intro tadi ya. Oke, ini adalah hasil akhir animasi saya. Jadi saya buat 5 aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, hasilnya ini akan kita render. Caranya teman-teman bisa klik bagian composition, kemudian klik pre-render. Bisa ini, bisa add to render preview juga ya. Oke, ini pre-render. Habis itu klik yang bagian custom AVI, bagian custom AVI, bagian output module, klik ya. Nanti akan muncul seperti ini, jendela option, output module setting. Nah, bagian format ini bisa teman-teman pilih ya, karena di saya nggak ada format MP4, jadi di sini defaultnya dia memang ke AVI. Kalau jadi MP3 nanti otomatis nggak bisa jadi video ya, toh kita juga nggak ngasih suara, jadi ini bukan ekstensi yang cukup tepat juga. Ke QuickTime bisa juga, tapi nanti jadi formatnya harus dibuka pakai QuickTime. Oke, jadi emang kalau di komputer saya sayangnya nggak bisa langsung ke MP4 ya, tapi barangkali kalau di teman-teman ada nanti pilihannya H264, dipilih yang itu aja ya, ke H264. Kemudian bagian yang paling penting lagi selanjutnya adalah audio ya, audio output auto. Nah, ini kalau memang teman-teman nanti pakai audio ya, pastikan yang di sini nanti on ya, pokoknya jangan off. Kalau off nanti di sini suaranya nggak keluar. Tapi karena kita memang belum pakai sound di sini ya, jadi ini mau on, mau auto, mau off juga nggak kepake ya, nggak terlalu ngaruh karena memang kita nggak pakai background atau sound effect. Oke, yang penting di sini udah oke. Kalau memang di sini udah formatnya jelas ya, ini kita bisa oke. Kalau udah di custom di sini ya, ini karena sayangnya saya nggak ada MP4 aja ya, ini output tuh bagian sini juga kita bisa buka. Nah, ini contohnya kita mau simpen di mana, teman-teman bisa bisa buka foldernya ya. Jadi bagian output tuh ini adalah buat simpen projectnya di mana. Kemudian save as tipenya ini udah otomatis pakai ekstensi yang tadi kita pilih di output module, jadi nggak bisa kita pilih lagi file name-nya apa ya. Kalau memang di awal bagian nama composition-nya udah sesuai, ini lebih enak, nanti file name di sini udah sesuai dengan nama composition. Oke, kemudian kita klik save. Kalau udah di sini klik render. Nah, kita tunggu proses ini renderingnya dia sampai ujung sini nanti. Di sini informasi dari frame yang dia sedang render ya. Ini dia udah di posisi detik ke-6 sekian frame. Nah, ini ada total frame kita yang udah di render, diproses. Ada estimated remain, jadi 1 menitan lagi, tapi nggak juga sih ya, nggak nyampe segitu sih. Oke, kalau udah muncul bunyi cring gitu ya, berarti ini udah selesai. Terus nanti bisa ditonton di mana? Di folder yang tadi teman-teman save tadi ya. Contohnya kalau di sini ada saya di folder mana tadi ya? Dokumen, video ya, video. Di sini capture. Nah, ini ada animasi lampion AVI. Oke, seperti itu untuk cara rendernya.
yang perlu diperhatikan dari rendering ya, kenapa kita pilihnya H264, karena itu termasuk ke kodek yang cukup cukup bisa menghasilkan video bagus dengan ukuran yang kecil ya. Karena kalau teman-teman pilih yang AVI, ini kemungkinan ya size-nya gede banget. Oke, kalau teman-teman pilih propertiesnya, kita lihat propertiesnya, size-nya tuh 878 sendiri untuk animasi 10 detik ya tadi. 10 detik. Bayangkan ya, 10 detik 878 MB. Kemudian teman-teman bisa cek bagian detailnya. Nah, ini udah sesuai dengan frame width sama frame height yang kita tentuin di awal enggak gitu ya. Ini frame widthnya 1280, frame height-nya 720, frame rate-nya 25 frame per second, total durasi 10 detik. Oke, ini sesuai ya sama komposisi yang tadi kita bikin di awal. Nah, ini cara ngecek bahwa komposisi yang kita buat sama hasil video yang kita buat itu sudah sama. Oke, cukup ya, sekian dari saya. Ini sudah panjang kali lebar, sudah sangat-sangat luas ya. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan saat pertemuan sinkronus atau mungkin bisa dari komen di bawah video ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.